Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang jurnal-jurnal yang sudah kami kumpulkan dengan tema planning jaringan 4G menggunakan aplikasi atau software Ethel. Ada 5 jurnal yang sudah kami kumpulkan dengan judul-judul sebagai berikut. Nanti yang akan dipresentasikan oleh masing-masing anggota kelompok kami. Baik, yang pertama ada 4G Network Design and Performance Evaluation in Kroya Cilacap, a comparative study of 700 MHz SU MIMO dan NMU MIMO dengan penulis Novita Ayu Isnaini, Erlin Herlina Buhari, Ahmad Aryansyah, Esra Andio Kaban, Prasetyo Adi Wibowo, Alvin Hikmatur Rahman, dan Subuh Pramono yang diterbitkan pada tahun 2024. Next. Yang pertama ada pembahasan. Penelitian ini mengeksplorasi perancangan dan evaluasi kinerja jaringan 4G di wilayah Kroya, Cilacap dengan menggunakan frekuensi 700 MHz untuk membandingkan dua pendekatan MIMO, yaitu Single User MIMO atau SU MIMO dan Multi User MIMO atau MU MIMO. Penelitian ini berfokus pada analisis performa kedua teknik tersebut dalam mengatasi keterbatasan cakupan jaringan di wilayah Kroya dan mempertimbangkan potensi efisiensi spektrum dalam mendukung kebutuhan data tinggi dengan stabilitas yang memadai. Next. Selanjutnya ada metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan simulasi perencanaan jaringan dengan software Atoll versi 3,4 yang memanfaatkan frekuensi 700 MHz pada area seluas 31.636 km persegi di Kroya. Frekuensi ini dipilih karena kemampuannya dalam penetrasi dan cakupan yang lebih luas, yang sangat penting untuk daerah rural. Penggunaan model propagasi Okumura-Hata bertujuan untuk memprediksi cakupan sinyal dan kinerja jaringan di area dengan karakteristik geografis yang berbeda. Proses dimulai dengan menghitung jumlah Base Transmitter Station atau BTS yang diperlukan dengan total 25 BTS, kemudian melakukan simulasi kinerja berdasarkan parameter-parameter penting seperti coverage by signal level, effective signal strength, C per I plus N level, dan throughput. Next. Selanjutnya ada hasil data. Yang pertama, coverage by signal level. Dengan rata-rata kekuatan sinyal pada SU MIMO mencapai minus 91,35 dBm, sementara pada MU MIMO berada pada minus 91,62 dBm. Yang kedua, pada coverage by effective signal strength, pada SU MIMO dan MU MIMO memiliki rata-rata kekuatan sinyal efektif yang hampir sama, masing-masing sebesar minus 120,68 dBm dan minus 120,71 dBm. Yang ketiga, coverage C per 1 plus N level dalam hal rasio sinyal terhadap interferensi dan noise. SU MIMO sedikit lebih baik dengan nilai 3,44 dB dibandingkan MU MIMO pada 3,28 dB. Yang keempat, coverage by throughput. SU MIMO menunjukkan throughput yang lebih tinggi pada 15,082 kbps dibandingkan MU MIMO yang mencapai 13,638 kbps. Next. Untuk kesimpulannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa SU MIMO maupun MU MIMO efektif dalam menyediakan cakupan sinyal yang stabil, kemampuan mengelola interferensi dan noise, serta penyampaian data. SU MIMO lebih unggul dalam throughput, sedangkan MU MIMO menunjukkan stabilitas yang lebih baik. Jurnal yang kedua yang akan kami bahas adalah tentang jurnal dengan judul Perancana, Peran- Perancangan Jaringan Long Term Evaluation
Evolution atau LTE di Kecamatan Pemenang dan Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara pada frekuensi 1800 MHz. Penulis dari jurnal tersebut adalah baik Safira Vinili Kurnia, penulis kedua ada Uke Kurniawan Usman, dan penulis ketiga ada Gendeva Bayu Satria. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2022. Dalam jurnal ini mengangkat masalah yaitu penerapan jaringan LTE yang masih dirasa kurang optimal yang dikarenakan masih banyak daerah yang belum terjangkau oleh layanan LTE tersebut. Nah, daerah yang dimaksud adalah pertama di Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Kecamatan Pemenang ini terkenal karena daerah pariwisatanya sehingga banyak wisatawan yang hadir di kecamatan tersebut. Kemudian yang kedua, dari yang kedua adalah Kecamatan Tanjung di Lombok Utara juga, di mana Kecamatan Tanjung tersebut adalah pusat kota atau pusat kabupaten dari Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, karena penerapan jaringan LTE yang masih kurang, maka dalam jurnal ini akan dibahas tentang perancangan jaringan LTE di Kecamatan Pemenang dan Tanjung dengan menggunakan metode Capacity and Coverage Planning. Pada perancangan ini dilakukan pada frekuensi 1800 MHz dan analisis menggunakan software simulasi, di mana software simulasi yang digunakan adalah ETOL. Parameter-parameter yang digunakan antara lain ada RSRP atau Reference Signal Receive Power, kemudian Signal to Interference Noise Ratio (SINR), dan throughput. Metode yang digunakan untuk penyelesaian jurnal ini, yang pertama yaitu tentang persiapan penentuan daerah perencanaan dan kemudian dilakukan pengumpulan data dan pengolahan data. Persiapan dan pengolahan sampai dengan pengumpulan data ini, data diambil dari badan pemerintah yang telah terjamin yaitu BPS. Setelah data terkumpul dan diolah, kemudian kita menghitung capacity planning dan coverage planning. Setelah perhitungan capacity planning dan coverage planning dan disimulasikan di software atol, kemudian kita bisa menganalisis dari hasil perhitungan dan hasil simulasi tersebut. Nah, hasil datanya sebagai berikut. Yang pertama adalah kita menentukan parameter eh, network radio network planning yang akan digunakan. Parameter jaringan LTE, arah uplink dan downlink yang akan digunakan pada perancangan jaringan seperti pada gambar, user environment-nya yaitu untuk outdoor, bandwidth-nya 20 MHz, resource block ada 100, frekuensinya di 1800 MHz, model propagasi kita menggunakan COS 231, kemudian jenis modulasinya 64 QAM. Kemudian kita menghitung tentang coverage planning-nya. Jadi coverage planning ini bertujuan untuk memperhitungkan path loss, arah uplink downlink, untuk mendapatkan besarnya cakupan suatu wilayah dengan cara menghitung maksimum allowable path loss yang diperlukan untuk menerapkan radius dari suatu sel. Hasilnya bisa dilihat di gambar. Selanjutnya, setelah menghitung ya, perhitungan selanjutnya adalah tentang capacity planning. Perhitungan capacity planning ini bertujuan untuk memperkirakan jumlah pelanggan yang dalam satu sel yang bisa tercakup. Perancangan ini juga menentukan jumlah inode B yang diperlukan dengan memperhatikan kualitas layanan yang diberikan kepada user, misalnya throughput atau spesifikasi antena. Tabel sebelah kiri merupakan capacity planning-nya. Bisa dilihat bahwa jumlah penduduk pada tahun 2021
Di Kecamatan Pemenang sendiri ada 32.546 dan di Kecamatan Tanjung 44.606 jiwa. Kemudian penduduk usia produktifnya ada 23.574 jiwa dan 31.658 jiwa. Persentase laju pertumbuhan penduduk ada di angka 1,98% dan 1,91%. Setelah itu, market share-nya untuk Telkomsel sendiri ada 66,4% dan penetrasi LTE di Indonesia sedikitnya masih 54%. Kemudian tabel yang kedua, tabel yang sebelah kanan merupakan tabel tentang total site calculation, di mana di situ juga dijelaskan uplink dan downlinknya. Bisa dilihat di gambar, teman-teman. Setelah kita melakukan proses perhitungan, maka dilakukanlah proses simulasi pada software Etol yang menghasilkan kesimpulan dari perhitungan dan simulasi, yaitu pertama jumlah site terbanyak yang berdasarkan coverage planning, yaitu 16 site di Kecamatan Pemenang dan 21 site di Kecamatan Tanjung. Kecamatan Pemenang diperoleh nilai rata-rata RSRP sebesar minus 86,54 dBm. Kemudian nilai rata-rata SINR-nya sebesar 12,47 dB. Dan rata-rata nilai throughput sebesar 39 Mbps. Sedangkan di Kecamatan Tanjung diperoleh nilai rata-rata RSRP sebesar minus 89,24 dBm dan nilai rata-rata SINR sebesar 10,52 dB serta rata-rata nilai throughput sebesar 36,709 Mbps. Nah, ini adalah uh, peta hasil simulasi dari pesebaran site di Kecamatan Pemenang dan pesebaran site di Kecamatan Tanjung yang sudah disimulasikan lewat software Etol. Kemudian ini merupakan pesebaran dari parameter-parameter yang diukur di software Etol. Yang pertama ada pesebaran RSRP, yang kedua SINR, dan persebaran throughput di Kecamatan Pemenang dan Kecamatan Tanjung. Selanjutnya, di sini saya akan membahas jurnal yang berjudul tentang Optimization of Low Site Density Area for Network in Urban City, yang ditulis oleh Hajar Yuliana, Sofyan Basuki, dan Salita Lidiardin. Next. Pada jurnal ini membahas tentang optimasi area jaringan 4G di kota Cimahi yang memiliki kepadatan site rendah. Penelitian ini berfokus pada peningkatan kualitas sinyal dengan menambahkan situs baru untuk mengatasi area yang disebut sebagai empty space, yaitu area yang tidak tahu sinyal jaringan secara optimal. Latar belakang pada jurnal ini adalah telekomunikasi memainkan peran penting, terutama di daerah perkotaan yang padat pengguna. Lalu kepadatan situs yang rendah di Cimahi menyebabkan kualitas sinyal kurang optimal, terutama di lokasi dengan bangunan tinggi dan padat penduduk. Lalu penambahan site baru diusulkan untuk mengoptimalkan cakupan sinyal di area dengan kepadatan site rendah ini. Next. Metode yang digunakan pada jurnal ini adalah perencanaan cakupan dengan software Atoll untuk menganalisis distribusi sinyal reference Generalized Power atau RSRP. Lalu analisa menggunakan perhitungan link budget dan model propagasi Okumura-Hata yang cocok untuk daerah perkotaan. Empat lokasi situs baru diajukan sebagai solusi untuk menutupi kekurangan cakupan di daerah yang bermasalah. Hasil dari jurnal ini adalah setelah penambahan set RSRP pada level di atas
min 80 dBm meningkat dari 75,195% menjadi 94,08%. Menunjukkan peningkatan kualitas sinyal. Lalu cakupan dengan level sinyal buruk, yaitu sinyal di bawah min 90 dBm, turun dari 24,816% menjadi 5%. Hasil ini membuktikan bahwa penambahan set baru mampu memperbaiki kualitas sinyal di area yang sebelumnya memiliki kepadatan set rendah. Kesimpulan, penelitian ini menyarankan penambahan set baru sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas layanan 4G di Cimahi. Hasil optimasi ini memenuhi standar distribusi cakupan yang diharapkan oleh penyedia layanan, yaitu XLR. Secara keseluruhan, jurnal ini menunjukkan bahwa optimasi melalui penambahan set baru merupakan langkah efektif dalam meningkatkan kualitas jaringan 4G di daerah dengan kepadatan set yang rendah, terutama di perkotaan dengan populasi yang padat seperti Cimahi. Baik, di sini untuk jurnal selanjutnya, di sini ada judul tentang Optimization of 4G LTE Network Bad Spot Area Using Automatic Cell Planning Method. Di sini ditulis oleh Afrizal Yohanev, Siska Aulia, dan Jasmanto, dan diterbitkan pada tahun 2023. Next. Untuk latar belakang di sini seiring meningkatnya kebutuhan internet cepat, jaringan 4G LTE ini menjadi andalan untuk layanan data di Indonesia. Namun masih banyak area dengan sinyal lemah atau bad spot yang mengganggu kualitas dari sebuah layanan, terutama di wilayah seperti Kota Solok. Meskipun kekuatan sinyal atau RSRP di area ini cukup baik, kualitas sinyal terganggu oleh interferensi atau SINR rendah yang menurunkan kenyamanan pengguna. Lalu metode Automatic Cell Planning atau ACP di sini digunakan untuk mengoptimalkan jaringan dengan menyesuaikan konfigurasi antena seperti tilt dan azimuth secara otomatis. Ini memungkinkan peningkatan cakupan dan kualitas sinyal di area sinyal yang buruk tanpa perlu menambahkan suatu infrastruktur yang besar. Next. Selanjutnya, tujuan dari jurnal tersebut mengacu pada untuk mengoptimalkan sebuah kualitas jaringan di area bad spot di Kota Solok dengan metode ACP yang melibatkan penyesuaian konfigurasi antena untuk meningkatkan RSRP dan SNR. Next. Lalu untuk metode yang digunakan di sini menggunakan metode drive test dengan perangkat Thames Pocket dan Thames Discovery untuk pengumpulan data. Lalu yang kedua, parameter utama yang dianalisis yaitu RSRP atau Reference Signal Receive Power dan SINR atau Signal to Interference Noise Ratio. Lalu data diolah dengan menggunakan software atol. Next. Nah, di sini didapatkan hasil untuk yang pertama itu ada tabel pertama, ada hasil dari RSRP dari 1800 MHz. Lalu yang kanan itu ada hasil dari SINR untuk frekuensi 1800 MHz. Di sini dapat ditemukan hasil uji drive test ini pada frekuensi 1800 MHz didapatkan RSRP sebesar 81,44% untuk area termasuk kategori yang baik atau lebih dari minus 100 dBm. Nah, untuk SINR di sini didapat nilai sebesar 56,96%, area di bawah target Kominfo atau lebih dari 80%. Next. Lalu ini untuk sebelumnya. Lalu ini untuk hasil dari RSRP untuk frekuensi di 2100 MHz. Dan hasil SNR pada
parameter di frekuensi 2100 MHz. Di sini hasil uji draft test-nya itu didapatkan RSRP sebesar 58,11%. Area termasuk dalam kategori yang buruk. Lalu ada SINR didapatkan sebesar 54,62%. Area ini tidak mencapai target. Next. Lalu di sini ada hasil optimasi pada frekuensi 1800 MHz. Di sini terdapat peningkatan cakupan RSRP di atas minus 91 dBm dari 61,8% menjadi 81,1%. Pengaturan ulang konfigurasi antena melalui metode ACP meningkatkan cakupan yang kategori baik. Lalu ada hasil optimasi pada frekuensi 2100 MHz. Di sini peningkatan cakupan RSRP di atas minus 91 dBm dari 31,8% menjadi 43,3%. Di sini peningkatan SINR ke kategori sangat baik mencapai 53,55% setelah optimasi. Lalu di sini ada analisis dari area bed spot. Di sini mengidentifikasi lokasi-lokasi yang memiliki sebuah hambatan seperti ada gedung sekolah, pohon, dan jarak yang jauh dari site. Pada frekuensi 2100 MHz, area dengan penetrasi gedung yang lebih baik dibandingkan dengan frekuensi pada 1800 MHz. Next. Jadi untuk kesimpulannya di sini pada optimasi ACP atau metode ACP ini sangat efektif untuk meningkatkan cakupan dan kualitas sinyal. Cakupan kategori baik meningkatkan signifikan pada kedua frekuensi, memperbaiki area fokus secara keseluruhan. Ini dapat disesuaikan dengan gaya visual yang mendukung dalam pemahaman materi inti dalam presentasi. Oke, selanjutnya perencanaan pembangunan jaringan 4G LTE di Bandung pada frekuensi 2100 MHz menggunakan software atau. Dan penulis ada Bobby Juan Perdana sama Ahmad Setiadi. Next. Latar belakang perencanaan pembangunan jaringan 4G LTE di Indonesia khususnya di Kota Bandung merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi dan memenuhi kebutuhan komunikasi masyarakat yang terus berkembang. Penggunaan perangkat lunak Etol dalam perencanaan jaringan 4G LTE memungkinkan analisis yang komprehensif dan akurat mengenai cakupan kapasitas dan kualitas sinyal. Penelitian ini bertujuan untuk merencanakan dan mengoptimalkan jaringan 4G LTE di Bandung dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk jumlah site yang diperlukan, lokasi optimal untuk penempatan antena, serta analisis dampak terhadap kualitas layanan. Next. Dan tujuan dari penelitian ini untuk merancang dan mengoptimalkan pembangunan jaringan 4G LTE di Bandung pada frekuensi 2100 MHz menggunakan perangkat lunak Etol dengan fokus pada penentuan lokasi optimal untuk site di Node B guna memastikan cakupan yang luas dan kualitas layanan yang baik bagi pengguna di area perkotaan. Dan metode penelitian ini menggunakan metode perencanaan jaringan 4G LTE yang sistematis dan berbasis data, analisis kebutuhan jaringan, pemilihan metode propagasi, simulasi cakupan menggunakan Etol, optimasi penempatan site, dan evaluasi kualitas kelayanan. Next. Dan dari hasil metode tersebut, perencanaan pembangunan jaringan 4G LTE di Bandung pada frekuensi 2100 MHz menggunakan perangkat lunak Etol menunjukkan sejumlah temuan penting terkait cakupan kualitas sinyal dan kebutuhan infrastruktur. Berikut adalah ringkasan
hasil dari penelitian tersebut. Yang pertama itu ada cakupan jaringan, yang kedua penempatan set optimal, yang ketiga kualitas sinyal, yang keempat itu throughput yang diharapkan, yang kelima itu kapasitas jaringan, yang keenam itu rekomendasi untuk pengembangan selanjutnya. Next. Dan kesimpulan dari semua itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan perencanaan yang tepat menggunakan perangkat lunak etol, penggunaan jaringan 4G LTE di Bandung pada frekuensi 2100 MHz dapat dilakukan secara efektif, memberikan cakupan yang luas dan kualitas layanan yang baik bagi pengguna. Hasil ini memberikan dasar yang kuat untuk implementasi dan pengembangan jaringan di masa depan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.